Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ibu Majelis Taklim Riyadhul Jannah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus pengasuh Majelis Taklim Riyadhul Jannah ingkang kula hormati. Alhamdulillah, syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita ten sore menika tasih dikun paringi Allah kesehatan, keberkahan, dan banyak nikmat yang lainnya. Di antara nikmat ingkang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, insyaallah. Mugi-mugi terawan kita beto barokah, beto rahmat, dados wasilah kebaikan kangge kita kiyambak, kangge keluarga kita, lan sedaya anak cucu keturunan kita sedaya. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hadir ten mriko boten lain kecuali kula lan panjenengan kepengin belajar, mendapatkan pengetahuan, sehingga kula lan panjenengan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk pendekatan yang benar. Ibadah kula lan panjenengan benar, sehingga kula lan panjenengan sami selamat di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan kula lan panjenengan seperti bahagia di dunia, bahagia juga binjing di akhirat, masuk surga. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita sore hari ini saya ingin mengkaji tentang manasik umroh. Enggak apa-apa ya. Saya doakan mudah-mudahan sedaya jamaah Majelis Taklim Riyadhul Jannah dipun paringi Allah rizki untuk saged budal ke tanah suci sedaya. Allahumma amin. Sore menika ilmunya kita dapatkan, besok kalau diizinkan Allah berangkat tinggal ingat-ingat kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita membahas tentang praktek umroh ya, kita membahas dulu tentang keutamaan umroh dan keutamaan tanah haram. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Allah sebagaimana yang didoakan oleh ibu-ibu kemarin. Alhamdulillah saya dikaruniai untuk bisa berangkat ke tanah suci atas biaya Ibu Hajah Niswam Rahmawati dan Bapak Haji Mujud. Mudah-mudahan beliau berdua, Ibu Hajah Niswam Rahmawati, mendapatkan pengampunan di alam barzahnya, dan Bapak Haji Mujud mendapatkan balasan sebaik-baik balasan. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu Majelis Taklim menika saged kisah tentang tanah suci sedaya. Allahumma amin. Apalagi sekarang ada ten kidulan niki wonten travel umroh baru nggih. Gadane sinten Bapak Ibu? Ibu-ibu. Gadane Bapak Haji Mujud. Ya. Bagus itu.
Banyak travel umroh bagus-bagus semua. Tetapi di antara yang bagus itu pelayanan beliau. Ya. Apalagi saya mendengar katanya membuka tabungan umroh, monggo nabung supaya 5 tahun ke depan bisa berangkat umroh. Insya Allah. Diamini dulu toh Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita tahu bahwa tanah haram memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mungkin menyebutkan sore hari ini semuanya. Di antara keutamaannya adalah Mekah itu adalah tanah yang paling baik, tanah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ketika beliau melihat Mekah, ya, beliau menyampaikan innaki la ardillahi mubarakah wa innaki la khairu ardillah. Sesungguhnya kamu Mekah adalah tanah yang paling baik di muka bumi ini. Wa innaki la ahabbu ardillahi ilallah. Dan kamu Mekah adalah tanah yang paling dicintai Allah. Jadi tanah yang paling dicintai Allah, bumi yang paling dicintai Allah adalah bumi Mekah. Kemudian baru bumi Madinah. Ini menunjukkan bahwa keutamaan bumi tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Mekah itu sebagai tempat turunnya wahyu pertama kali untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Juga tanah haram ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang boleh masuk ke tanah tersebut kecuali dalam kondisi ihram. Ya. Orang yang datang dari luar Mekah masuk ke Mekah dalam keadaan ihram. Ini kemuliaannya tanah Mekah. Kemudian sholat di Masjid Al-Haram memiliki pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masjidi ghairi. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain 1000 kali lipat. Ya, kira-kira kalau di sini 1 rakaat itu sebanding atau lebih, di sana 1 rakaat, di Masjid Nabawi 1 rakaat itu sebanding atau lebih daripada di musola ini, di Masjid Agung atau di masjid-masjid yang lainnya 1000 rakaat. Wassalatu fil masjidil haram afdalu min mi'atis alfi sholatin fi masjidi ghairi. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang lainnya. Bahkan di tempat Makkah sekalipun, ya, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali lipat dibanding sholat-sholat yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibadah-ibadah di dalamnya memiliki keutamaan-keutamaan besar. Di antara keutamaan besar itu adalah haji dan umroh. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al umratu ilal umroh mukaffiratid dzunub. Umroh satu dengan umroh yang lain itu menghapus dosa-dosa. Ini keutamaan umroh yang pertama. Kemudian orang yang beribadah umroh itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas daripada kefakiran. Ya.
Jadi orang kalau mau kaya itu kuncinya adalah ibadah umroh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'u al-hajj wal umrah fa innahuma tanfiyanil faqra wadzunub. Kamu berangkatlah untuk ibadah haji dan ibadah umroh. Sering-seringlah tabi'u. Habis umroh ikuti umroh lagi, ikuti umroh lagi. Karena haji dan umroh itu tanfiyanil faqra wadzunub, bisa menghilangkan kefakiran dan bisa menghilangkan dosa-dosa. Kama tanfiyanal kir khobatsal hadid, sebagaimana air pandai besi itu bisa menghilangkan karatan besi. Ini Allah Subhanahu wa taala menjamin kekayaan bagi orang-orang yang berangkat ke tanah suci. Untuk ini saya punya kisah, Ibu. Ketika saya tinggal di Jogja, kuliah di Jogja. Jadi wonten, mudah-mudahan Allah yarham ya, saya punya bapak angkat di Jogja. Suatu hari Pak Darman sama adiknya Pak Suroso ya, pemilik toko emas bintang 9, banyak tokonya di Jogja itu, banyak toko emasnya itu. Itu ngebel, Ustadz Pondok Solo kepingin ngasuh mengkuliahkan santrinya, tapi disuruh milih santri yang pinter, yang temenanan, mau dikuliahkan, kuliahnya mahal. Alhamdulillah yang dipilih Ustadz saya diutus untuk dibiayai kuliah sama beliau, tinggal di rumah beliau. Pak Darman ini termasuk orang kaya nomor berapa, 4 apa nomor 5 di Jogja itu, kaya raya Bapak Ibu. Satu hari ada dosen guru besar Universitas Gadjah Mada itu datang ke saya. Perlunya untuk bisa ketemu Pak Haji Darman ini, Pak Darman. Untuk apa bisa ketemu? Kepengen belajar ilmu ekonomi. Ini guru besar di Universitas Gadjah Mada. Pak Darman itu kalau nggak salah SD saja nggak lulus. Orang Kediri, tapi hijrah ke Jogja. Lulusan SD atau SD nggak lulus, begitulah kira-kira Pak Darman itu, Pak Haji Darmanku. Lah, guru besar ini minta saya untuk bisa diantarkan ke rumah beliau. Karena saya anaknya bisa lah ya. Akhirnya saya antarkan. Nah, profesor ini, beliau tanya, perlunya itu tanya rahasia keberhasilan usaha beliau. Lah, saya ingat karena saya duduk bersama mereka ya, Pak Darman itu yang tidak lulus SD itu ya, dengan kemampuan ekonomi, pesan beliau 2. Saya masih ingat betul. Ya, ibu-ibu kalau mau kaya ini sih, mau kaya betul betul. Oh, pesannya 2. Yang pertama, kalau jualan terus jangan menikmati untung pertama, kedua, ketiga. Jangan menikmati untung awal, jangan dinikmati dulu. Atau kalau kita bahasakan, ojo terlena dengan keuntungan awal. Ini kata beliau, saya masih ingat betul. Orang banyak gagal, kata beliau, itu terlena dengan keuntungan awal. Usahanya maju pertama, untung besar. Untung 100 juta, beli mobil. Ini nggak boleh dalam ilmu ekonomi. Saya nggak tahu ilmunya dari mana, nggak sekolah gitu. Tapi beliau tahu itu, beliau ngomong begitu. Jangan. Adik-adik saya, kata beliau, adik-adiknya itu beliau cerita, kalau nggak salah seingat saya itu, adik-adiknya itu dikasih emas atau modal atau dikasih emas 10 kilo begitu. Tapi jarang ada yang berhasil. Membuka toko emas itu jarang ada yang berhasil. Kenapa? Karena itu tadi. Untung setahun ketika evaluasi mengalami keuntungan besar, langsung beli rumah, beli mobil misalnya begitu. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, sampean ketika bisa berangkat ke tanah suci, berangkat dulu. Saya masih ingat betul beliau ngomong begini. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya al-hajju wal umrah innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub.
haji dan umroh ini, berkunjung ke sana ini untuk ibadah haji atau ibadah umroh, dua-duanya ini menghilangkan kefakiran. Ada teman saya punya teman kaya ibu. Waktu saya mau berangkat beliau ngebel, "Tat, jenengan badhe ke tanah suci. Jenengan belanja aja, uangnya ada berapa belanjakan semua. Nanti di rumah itu pasti diganti Allah." Seirama begini maksud saya, ini seirama, beliau kan sugih, jadi sering ke sana. Dan teman-teman saya yang kaya ini itu biasanya itu setiap tahun ke sana, setiap tahun ke sana. Ini menanda apa itu namanya ya? Ya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Haji Darman tadi. Kalau sampean punya uang sedikit, berangkat ke sana. Begitu. Ini beliau menyampaikan itu, mungkin beliau tidak tahu hadis ini, atau tahu hadis ini saya nggak tahu. Cuman yang beliau rasakan sampai beliau sukses itu ada dua itu. Ketika saya mengantarkan guru besar UGM menghadap beliau untuk belajar ilmu ekonomi. Saged dipahami Ibu, ini diantara keutamaan yang luar biasa. Mekah dan Al-Haram itu menjadi tempat yang mulia karena di dalamnya dilaksanakan ibadah-ibadah besar, termasuk ibadah haji dan ibadah umrah. Dan yang terakhir ibu-ibu, masih banyak sebenarnya. Dan yang terakhir adalah umrah itu adalah hajjun asghar, haji kecil. Jadi kalau ada sahabat Rasulullah SAW, Mu'ad atau siapa, tanya kepada Nabi SAW, "Rasul, saya tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena sakit, karena berhalangan untuk datang pada bulan tersebut. Bagaimana?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, memerintahkan dia untuk umrah. Jadi orang-orang yang tidak memungkinkan untuk berangkat haji, menyempurnakan ibadah hajinya untuk berangkat haji karena antri yang sangat panjang, umur tidak memungkinkan, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena umrah itu adalah hajjun asghar. Dan ini adalah jihadnya ibu-ibu. Alaikunna jihadun la qitala fihi. Wahai ibu-ibu, kata Nabi, kamu punya jihad. Yang jihad itu tidak ada peperangannya. Apa itu? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Ini adalah jihadnya ibu-ibu. Kalau laki-laki ada jihad melawan orang-orang kafir, membawa senjata. Kalau ibu-ibu tidak ada pertempurannya. Jihadnya adalah haji dan umrah. Paham ibu-ibu? Nah, Allahumma rzuqna ziyarata masjidil haram atau masjidil haram. Ya Allah, mudah-mudahan kita panjenengan paringi rizki untuk dapat ziarah ke Masjidil Haram. Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita cerita tentang manasik umrah. Ya. Dari mana ini ceritanya ini? Dari mulai kita berangkat dari bandara. Ya. Ketika kita berangkat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum berangkat tentu perlu diperhatikan bahwasanya kita akan melaksanakan ibadah yang besar. Maka kita harus menata dulu persiapan kita, baik persiapan zahir maupun persiapan batin. Dan yang pertama, yang utama adalah persiapan batin kita. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapkan betul. Mulai awal, mulut ini harus bersih dari kata-kata kotor. Karena kata-kata kotor ini nanti kalau keluar di sana akan merusak ibadah kita di sana. Jadi harus kebiasaan keperucut kata-kata, kalimat-kalimat yang kotor itu mulai dihilangkan dulu sebelum berangkat. Hati ini ditata. Kemudian kecintaan terhadap ibadah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduan terhadap tanah suci ditata dengan baik. Nah, setelah hati ini betul-betul baik, mulutnya baik,
siap berangkat ini, kemudian fisiknya disiapkan. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ibadah besar umroh membutuhkan fisik yang kuat. Maka fisiknya harus ditata, harus di-manage dengan baik. Termasuk nanti di sana ada persiapan-persiapan fisik dan lain sebagainya. Misalnya hendak tawaf, nanti khawatir ngentut, khawatir pipis, khawatir apa, harus ditata. Mulai sekian jam sudah tidak minum, mulai sekian jam tidak makan. Karena apa? Karena nanti khawatir mengganggu daripada ibadahnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paham diri sendiri, masing-masing orang itu beda-beda. Ada orang itu yang enggak ngentutan, ada orang yang ngentutan, ya toh. Ada orang yang ketika makan sedikit sekian itu pasti langsung ya toh. Ada orang yang makan seberapa pun jarang ya, beda-beda. Nah, saya itu ketika di pesawat ngelihat samping saya ibu-ibu mangan nih, masya Allah. Terus mangan iki meneng. Terus saya disenggai, Pak, kok mboten ditedong no? Aku khawatir engko buang air. Saya kalau buang air susah nanti. Saya lebih baik lapar daripada buang air. Jadi saya nggak minum, nggak ini. Nanti saya akan makan ketika sudah diumumkan 1 jam akan mendarat, itu baru saya akan makan. Tapi ibu itu makan. Cuman aku sungkan apa tahu kon mangan gonku iku sungkan. Tapi makan minum. Tapi nggak buang air selama hampir 11 jam ya. Itu nggak buang air. Iya. Saya sampai hebat ibu ini, makan segitu, minum segitu, tapi nggak buang air. Tapi orang itu beda-beda. Kalau saya mungkin langsung buang air itu. Ini disiapkan dengan baik. Kemudian setelah hampir sampai ke tanah suci, maka ibu-ibu tergantung kita mau singgah di Madinah dulu atau langsung melaksanakan ibadah umroh. Ya. Kalau langsung melaksanakan ibadah umroh, maka kita niat umrohnya di dalam pesawat. Ya. Sehingga tadi maksud saya menyiapkan itu tadi dari awal. Oh, saya akan melaksanakan ibadah umroh langsung. Berarti nanti pasti niatnya di dalam pesawat. Karena melewati mikotnya itu kita berada di udara. Melewati mikotnya itu berada di udara. Tapi dikasih tahu. Bapak Ibu jamaah, 1 jam lagi kita akan memasuki mikot. Maka harus siap-siap. Enggak boleh tidur. Nggih, jangan sampai tidur. Akhirnya kita karena sudah siap-siap dari bandara tadi, di bandara sudah mandi. Ya, karena ini mau langsung di bandara sudah mandi, kalau bisa sudah berpakaian ikhram. Kalau nggak bisa, nanti ganti ikhramnya di pesawat. Ya, jadi dikasih rambu-rambu. 1 jam lagi kita akan melewati zona mikot, maka langsung ganti kain ikhram. Tapi ibu-ibu kain ikhramnya bebas ya kalau ibu-ibu. Kalau laki-laki kain ikhramnya ganti. Tapi gampang kok ternyata. Saya ganti kain ikhram di dalam bis ya gampang saja, tinggal nyopot celana dalam begitu sudah selesai. Nah, kalau misalnya di pesawat itu kok antri di kamar mandinya, antri kalau ini laki-laki loh ya. Antri maka dan tidak takut nanti melewati mikot belum memakai pakaian ihram, maka nggak apa-apa, dilepaskan baju atasnya dilepas karena darurat, beligungan ya, dan nanti baju bawahnya nanti diganti sambil antri. Biasanya jamaah Indonesia kalau pertama menuju ke Madinah dulu, maka mengambil mikotnya nanti di Madinah. Ya. Paham tuh ibu? Paham ibu? Ya, nanti bisa enak nyantai ketika di Madinah. Dia akan mengambil mikot di Dzulhulaifah atau Bir Ali, nanti ganti baju di sana. Paham ibu-ibu? Nah, ketika sudah mau ikhram, ini sudah masuk ini ya, udah mau masuk mikot, maka nanti ganti mandi, ganti pakaian ikhram, ibu-ibu sudah siap, mungkin pakaian yang digunakan bolehlah pakaian ini, ya.
akhirnya niat ihram. Nah, nanti akan diingatkan oleh ustadz-ustadznya, ibu-ibu semuanya, kita niat bareng-bareng. Nah, niatnya bagaimana? Ini bacaan umroh yang harus dihafal. Pertama, niat apa itu? Labbaikallah umrotan atau labbaikallahumma umrotan. Maka kita mulailah hukum ihram berjalan. Ini rukun yang pertama. Bapak Ibu, rukun yang pertama. Ketika sudah niat begitu, maka larangan-larangan ihram berjalan nggak boleh. Seluruh larangan-larangan ihram berjalan. Sebelum niat itu, seluruh larangan-larangan ihram masih belum, karena meskipun sudah berpakaian ihram, ya toh, boleh tak ketika mandi mau ihram itu boleh pakai wangi-wangian, boleh pakai wangi-wangian, kukunya dipotong, mungkin rambutnya dipotong, ya toh. Kemudian macam-macam boleh. Suami istri berhubungan dulu mungkin, ya toh. Lah, ketika sudah mandi, sudah habis itu sudah berpakaian ihram, kemudian sudah niat tadi, maka hukum-hukum ihram sudah berlaku karena panjenengan sudah masuk ibadah umroh. Rukun yang pertama sudah dilaksanakan, yaitu niat. Maka larangan-larangan ihram dilaksanakan. Yang pertama apa, Ibu? Tidak boleh memakai wangi-wangian. Maka nggak boleh pakai wangi-wangian. Wangi-wangian apapun nggak boleh. Iya. Dalam bentuk apapun. Sabun yang wangi nggak boleh. Kalau jenengan makan, waktu sudah ihram itu makan, cuci tangannya, hati-hati jangan pakai sabun wangi, sabun yang mengandung wangi-wangian. Habis itu jenengan buang air sekaligus mandi, hati-hati sedang ihram, maka tidak boleh mandinya pakai sabun wangi-wangian. Ini sudah umroh, tidak boleh pakai wangi-wangian. Minyak apa? Minyak yang wangi-wangi nggak boleh. Tapi selain daripada yang wangi-wangian boleh. Misalnya balsem boleh apa enggak? Boleh, karena nggak ada balsem sampai sekarang dijadikan minyak wangi, nggak ada ya. Boleh. Yang penting tidak minyak wangi. Termasuk pasta gigi. Pasta gigi kalau mengandung aroma wangi tidak boleh. Maka kan ada biasanya ada sabun umroh ya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak boleh memotong kuku. Nah, nggak boleh motong kuku. Tidak boleh memotong rambut. Ya. Tidak boleh menikah. Ya. Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh berbicara tentang hubungan suami istri, ya toh. Tidak boleh merayu suaminya. Sudah nggak ada urusan dengan itu, nggak ada urusan dengan pernikahan. Ya. Ini jenengan sudah masuk ke dalam ibadah. Urusan kita adalah menghadapkan diri, menata hati ini, menjaga hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ibadah begitu. Dan diantara yang hebat yang saya lihat dari para jamaah umroh ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah dunia kalau misalnya hatinya dipenuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Di Masjidil Haram itu laki-laki perempuan campur. Ya. Tidak hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia. Orang yang masuk mataf itu ya, tempat tawaf itu tidak harus berpakaian ihram. Apalagi orang yang sedang beribadah umroh berpakaian ihram, nggak pakai celana dalam, nggak pakai apa ya. Kemudian kumpul laki-laki perempuan bersesak-sesakan. Saya tidak melihat kemudian ada fitnah. Alhamdulillah ya, saya sampai banyak tersenyum melihat orang-orang, Masya Allah. Meskipun ada yang rebutan Hajar Aswad itu ya desek-desekan, tetapi nggak ada yang saya lihat ya. Nggak ada yang kemudian menyakiti betul dan lain sebagainya. Saling menjaga ya. Ini yang luar biasa. Kenapa kok mereka demikian? Mestinya kan dalam kondisi itu terfitnah sekali, Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah. Gimana wong sesak-sesakan laki-laki perempuan, kemudian dempet-dempetan, uyel-uyelan.
nggak pakai celana dalam lagi. Ya, gimana? Ya. Tapi Masya Allah, karena hatinya dipenuhi dengan kecintaannya kepada Allah, kerinduannya, ingin ibadahnya khusyuk, maka tidak masalah. Saya kadang membayangkan, mudah-mudahan ya, makanya di antara yang menyelamatkan Yusuf dari fitnah Zulaikha itu, Yusuf bilang menasihati dirinya dan menasihati kepada Zulaikha, inna rabbi ahsana mathwa, sesungguhnya Allah itu telah berbuat baik kepadaku. Orang itu kalau di dalam hatinya ingat Allah luar biasa, ingat Allah terus, maka dia akan selamat dari fitnah-fitnah itu. Meskipun sejatinya faktor fitnah itu besar, karena dipenuhi hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, akhirnya dia tidak terfitnah. Mestinya faktor fitnah besar, begitu. Nah, ini tidak boleh menikah, tidak boleh merayu suaminya. Jenengan ikhram dadak WA suaminya, sayang gak kangen aku toh. Nah, gak boleh. Iya. Mosok sampean gak kangen aku. Nah, terus ngiling-ngilingo perkara-perkara tentang pernikahannya nggak boleh, jangan dulu. Itu masalah yang tidak diizinkan. Tidak boleh menikahkan juga, tidak boleh menjadi saksi nikah juga. Kemudian yang selanjutnya nomor berapa? Tidak boleh berburu. Ya, tidak boleh berburu. Tidak boleh mengambil barang temuan. Ini larangan-larangan Tidak boleh memakai topi, sudah belum tadi? Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, pakaian yang dipakai tubuh itu berjahit. Contoh apa Ibu? Baju ya jelas, katok jelas, sepatu, mungkin sarung tangan, semuanya yang berjahit ini tidak diizinkan untuk dipakai. Yang dipakai anggota tubuh loh, yang berbentuk anggota tubuh kita itu loh Bu, itu nggak boleh. Adapun ikat pinggang, kemudian tas itu diizinkan. Ini sampun Ibu. Kemudian dari mulai niat itu, kemudian disunahkan untuk banyak-banyak bertalbiyah, karena Rasulullah SAW mengatakan afdolul hajj al-ajju wasajju. Sebaik-baik haji atau umroh itu adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak nyembelih hewan kurban. Maka mulai dari Madinah perjalanan berapa jam ke Mekah? Ya, 2 jaman. Ya, mulai dalam perjalanan 2 jam lebih itu jenengan tarbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Itu terus diulang-ulang. Sebaik-baik umroh, sebaik-baik haji adalah yang paling banyak bertalbiyah. Ini yang saya sering sayangkan. Kadang-kadang jamaah itu setelah niat langsung sudah tidur, main HP dan lain sebagainya, tidak banyak mereka bertalbiyah. Padahal sebaik-baik umroh, nilai umrohnya dengan memperbanyak talbiyah. Bolehlah, karena perjalanan panjang jauh ya, ngantuk, tidur sebentar, kemudian bangun talbiyah lagi. Tidur sebentar, bangun talbiyah lagi, seperti itu. Kemudian masuk ke Mekah, tibalah di Mekah. Ya, boleh melepas pakaian ikhramnya. Para ulama mengizinkan kalau ada hajah, misalnya buang air, terus mandi dan lain sebagainya, masuk kamar mandi, pakaian ikhramnya dilepaskan, terus dipakai lagi. Ya, mulailah kita melakukan rukun yang kedua. Apa Ibu rukun yang kedua? Yaitu tawaf. Kita masuk ke Masjidil Haram. Sebelum masuk Masjidil Haram tentu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tadi tarbiyah, terus talbiyah sampai menjelang masuk masjid. Ketika masuk masjid doanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk ke Masjidil Haram. Kalau panjenengan masuk ke Masjidil Haram, baru masuk itu langsung lihat Ka'bah.
Apa ada bacaan khusus Ustadz? Enggak, tidak ada bacaan khusus. Banyak kita bertakbir karena kita melihat pertama kali, biasanya orang yang melihat Ka'bah itu dia tersentuh hatinya, mereka bertakbir memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memperbanyak berdoa ketika berada di tanah haram, berdoa kepada Allah, Allahumma inna hadzal haram haramuka faharrimna aninnar. Ya Allah, ini tanah harammu ya Allah, maka haramkan kami dari api neraka. Wa hadzal amnu amnuka fa'amminna min adzabika yauma tab'atsu ibadika yauma tab'atsu ibadaka waja'alna min auliyaika wa min ahli ta'atika. Ya Allah, dan keamanan yang Engkau berikan di tanah ini adalah darimu ya Allah, maka amankan kami dari azab-Mu di hari di mana Engkau bangkitkan hamba-hambamu. Jadikanlah kami orang-orang yang menjadi wali-walimu dan ahli taat kepadamu. Nah, ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke matof ini ya, area tawaf ya. Masuk ke area tawaf pertama kali, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang perlu diingat bahwasanya Ka'bah itu harus berada di tangan kiri kita. Jadi berputarnya kemana ini Ka'bah? Putarnya di tangan kiri, berarti berputar ke sini ya. Kita mencari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tempatnya di sebelah pintu Ka'bah. Nanti yo, kalau orang rame pasti tahu ya, orang yang tempat yang banyak orang berhenti itulah Hajar Aswad gitu. Kenapa kok banyak orang yang berhenti? Karena satu, karena mereka kemudian niat ya satu. Atau kalau bisa mereka pengen mencium Hajar Aswad. Kalau bisa mereka pengen menyentuh Hajar Aswad, tapi itu sulit ya. Kemudian setelah Hajar Aswad, sebelum pintu Ka'bah ada multazam. Banyak jamaah itu berhenti di situ. Mereka berhenti, kemudian mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat ini adalah tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ macet. Desak-desakan di situ macet. Harus sabar. Ya. Dan banyak orang di situ. Lah ketika sudah ketemu ini Hajar Aswad, kalau di sebelah kanan kita biasanya dia ada di atas dinding itu lampu hijau. Kalau sejajar dengan Hajar Aswad, baru kita niat untuk tawaf. Kita kalau bisa kita cium itu Hajar Aswad. Iya. Kalau bisa. Kalau ibu-ibu sekarang bisa, karena dikawal oleh askar di waktu-waktu tertentu. Laki-lakinya dipinggirkan dulu, terus ibu-ibu dikawal sama askar. Kalau nggak begitu nggak bisa ibu. Susah. Lah, kalau nggak bisa mencium, maka menyentuh Hajar Aswad. Kemudian dicium. Kalau nggak bisa juga, cukup melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Ya. Kemudian membaca apa ibu? Membaca Allahu Akbar. Membaca apa ibu? Allahu Akbar. Atau Bismillah Allahu Akbar. Nah, akhirnya mulailah tawaf. Jadi mulai tawafnya di mana ibu? Mulai tawafnya di Hajar Aswad. Mutar Hajar Aswad di sebelah kiri kita, ingat. Nggak boleh jenengan balik mundut anaknya balik, gila ibu juni balik muter, nggak boleh. Iya, ya ingat itu. Lu bujuku kari misalnya, terus balik muter lawan arah. Jadi Ka'bahnya berada di kanan, tidak boleh. Bolehlah berhenti nunggu sebentar, terus akhirnya berjalan lagi boleh. Diiling-iling tak dungakno muga-muga rono kabeh Allahumma am. Ini ilmunya. Akhirnya tadi setelah jenengan niat, jenengan kepanggih sinten? Kepanggih pundi? Multazam. Banyak-banyak berdoa di situ. Kenapa kok kita nyaman di wis gak usah gugup. Umroh bondone larang, haji bondone larang, gak usah gugup. Ono sing gugup, aku iso umroh sak jam mari. Gak perlu. Bukan
tidak menjadi hal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampean apa yang sampean banggakan? Terus melayu deh cepet, tawafi cepet, apane cepet, nggak ada yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipenuhi dengan khusyuk, dengan zikir, banyak berdoa kepada Allah. Dungakno kabeh, nggih. Doakan semuanya. Tawaf ini 7 kali putaran. Ya toh. Mungkin putaran pertama jenengan dungakno berdoa untuk suami, untuk istri. Putaran kedua berdoa untuk orang tua. Putaran ketiga berdoa untuk anak-anak, terserahlah. Tapi ingat semuanya. Makanya saya itu kalau alhamdulillah kalau sudah berhenti di dekat multazam, sudah selesai tawaf, berhenti di dekat multazam, kalau masih ada waktu biasanya saya buka HP. Kenapa saya buka HP? Saya khawatir lupa orang-orang yang minta didoakan. Tak buka, tak scroll, tak buka, tak scroll. Pengen mendoakan semuanya. Ini adalah tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala diijabah. Ora usah gugup-gugup. Orang lain pada berhenti untuk berdoa, jenengan ikut berhenti, gak usah ngoyo nyesek-nyesek. Ikut berhenti. Ikut orang-orang saja alurnya bagaimana. Selain di tempat itu pasti longgar Ibu, longgar. Akhirnya jenengan jalan muter ya. Ketemu dengan rukun Yamani. Ketemu pojokan habis pintu Ka'bah, ketemu pojokan Ka'bah pertama, pojokan Ka'bah kedua, pojokan Ka'bah ketiga. Ketiga itu rukun Yamani. Ketemu rukun Yamani disunahkan untuk menyentuh rukun Yamani, tapi nggak perlu dicium. Ya. Tapi mumpung iso wis kadung untuk kono biasa diambung ya toh. Lapo. Saya sering melihat orang-orang jamaah itu dimanapun di Ka'bahnya, dinding Ka'bahnya, di makom Ibrahim, itu mereka sudah dinasihati sama askar, sama syekh ada masyayikh di sana. Haram nggak boleh. Kan orang pada mencium makom Ibrahim, tempat opo bae diambung mbek wong-wong itu. Ono dinding Hijri Ismail diambung, dinding Ka'bah diambung, opo bae diambung. Saya melihatnya meskipun diusir sama syekh itu diusir. Aku digandeng jamaah padha karo njaluk gendong. Karepe dene iku njaluk marekno makom Ibrahim gak tak yo ora tak parekno mergo yo tak sekedar bisa dilihat kok, lihat itu telapak kakinya, lihat. Nggak karepe ape nyium, tak sampaikan nggak ada perintah untuk nyium. Makanya syekhnya di sana itu apa ini haram nggak boleh. Tapi meskipun begitu dalam hati saya mereka ini berbuat bukan apa-apa, mumpung sampai gini, kepengin wero, saking senenge diambu. Tapi itu bukan keutamaan, ya, itu bukan keutamaan. Paham Ibu-ibu? Nah, tapi itu pun sulit nyentuh rukun Yamani, itu sulit. Karena sulit tidak perlu melambaikan tangan. Ingat Ibu, rukun Yamani nggak perlu melambaikan. Masih ada waktu nggak ini? Masih ya? Tidak perlu melambaikan tangan. Jadi cukup kalau bisa disentuh, kalau nggak bisa dilewati begitu saja. Dari sini ada doa khusus yang disunahkan Rasulullah SAW. Ini bacaan kedua yang harus diperhatikan. Tadi bacaannya sudah, ini bacaan ketiga ya. Bacaan tawaf sudah, bacaan ketiga yang harus diperhatikan yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa namanya doa sapu jagat. Kenapa dinamakan doa sapu jagat? Karena dengan doa ini kita bisa niat apa saja dengan doa ini. Makanya ulama ditanya, Syekh, doa pengen dapat istri yang solehah itu doanya gimana? Nah, ulama itu jawabnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk pengen suaminya soleh. Doanya ini, ya Allah, berikanlah aku di dunia kebaikan-kebaikan, di akhirat kebaikan-kebaikan, dan jagalah dari azab neraka. Ini doa luar biasa. Nggak ada doa yang diajarkan di dalam rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh, kecuali doa ini. Makanya doa ini adalah doa yang luar biasa. Dan alhamdulillah jamaah semuanya sudah hafal.
Niatnya apa saja dilafadzkan dengan doa ini. Maka ketika sudah sampai rukun yamani menuju ke Hajar Aswad, itu doa ini diulang-ulang. Sekali lagi, ibadah umroh tidak perlu gugup, ora usah banter-banteran. Ya, doanya diulang-ulang. Ustadz, selain doa ini ada doa khusus enggak? Tidak ada. Saat tawaf itu misalnya putaran pertama harus membaca apa, putaran kedua harus membaca, tidak ada doa khusus. Boleh doa apapun, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa. Makanya, ya kalau misalnya tidak perlu dipimpin, boleh nggak dipimpin? Boleh. Ya, apalagi cuma diingatkan. Sudah masuk rukun yaman ini kita Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi samping-samping kita semuanya membaca. Insya Allah seperti wong rame kok diingatkan, seperti diingatkan. Tapi berdoa, banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyak mengingat Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan lain sebagainya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus putaran sampai berapa kali, Bu? Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Berarti jenengan melihat Hajar Aswad itu berapa kali? 8 kali. Kalau 7 kali berarti baru muter 6 kali. Ingat Ibu. Jadi jenengan tadi di awal itu belum kehitung. Ya, baru lagi melihat yang kedua, Allahu Akbar, itu baru 1 kali putara. Lagi lihat Hajar Aswad yang ketiga, Allahu Akbar, baru 2 kali putara. Nanti melihat yang nomor 8 itu baru jenengan sudah 7 kali putara. Paham Ibu-ibu? Nah, sudah muter 7 kali, jangan sampai lupa. Tat, kalau lupa gimana Tat? Kalau lupa kok ragu, aku mau wis ping 4 atau ping 3 ya muterik. Berarti dihitung lagi ping 3. Aku mau ping 5 atau ping 4 ya berarti dihitung lagi ping. Biasanya jamaah-jamaah pinter kok nggo kentat, nggo apa wis pinter. Tapi saya enggak, saya ingat betul ini putaran ini. Saya ditanya-tanya sama jamaah, Tat, sudah berapa kali? Tat, sudah loh Tat. Jamaah tanya sama saya, Tat, kita sudah 7 kali loh. Iya, kita sudah 7 kali ngelihat Hajar Aswad, tapi kita muternya baru 6 kali. Ini yang akan terakhir. Oh iya ya, kata jamaah, oh iya ya. Makanya alhamdulillah kemarin banyak yang ikut dan termasuk ketemu sama teman pondok dulu 4 tahun di Solo, ketemu beliau yang diminta oleh Bapak Haji Mujud untuk mendampingi tawaf ya. Ketemu sama beliau dan jamaah itu nyampaikan, aku seneng sama Ustadz Duda. Karena apa? Ustadz Duda itu banyak ibadahnya. Terus ndungone dawa, ora gugup. Jadi memang saya sengaja kalau di Bukit Sofa sudah jangan dilanjutkan dulu, doa dulu. Doa panjang, nanti di Marwah diam dulu. Doa dulu panjang, nggak usah gugup-gugup. Apa gugup-gugup? Entek doa akeh. Wis kadung untuk gini. Kita minta semuanya. Jadi katanya pada senang begitu, alhamdulillah. Memang harusnya begitu, ya. Sampun Ibu-ibu, setelah melihat Hajar Aswad yang ke-8 tadi, berarti kita sudah 7 kali putaran ya. Apa bacaannya? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jenengan cari ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan kuburannya Ibrahim, tetapi tempat berdirinya Ibrahim. Kalau kali jenengan lihat itu ada 2 telapak kaki ya. Kemudian dikurung kayak kurungan itu kuning emas itu. Lan jenengan sholat berada di belakang situ, sejajar dengan situ. Tetapi agak jauh. Kenapa kok agak jauh? Karena nanti akan mengganggu yang lain. Ingat, jenengan ini sedang beribadah. Jangan sampai dikotori dengan mengganggu yang lain. Saking kepengen nih sholat cencer pas makam Ibrahim, langsung sholat. Gara-gara iku wong sing tawaf itu terganggu. Kudu menggok rene nginggatin jenengan. Itu juga akhirnya tidak baik. Paham Ibu-ibu? Saya alhamdulillah waktu di Rawdoh itu di Madinah ya. Saya dijawil sama jamaah yang ikut gitu. Tat, yang lainnya sudah pada disuruh keluar. Kita kok nggak disuruh sendiri Tat? Gimana Tat ini? Kita sudah lama di sini, ayo kita keluar. Atau kita doa lagi Tat? Enggak, kita keluar. Kok gitu Tat? Karena sampean apir ini mau kan ngelantang di si antri toh, nggih.
Akhir ini kan antri ngelantang nang njaba. Iki awak dhewe iki lagi ditunggu wong sing nang njaba. Aja terus sampean ngakal-ngakali kepengin suwino kuno, kepengin suwino kuno. Iki hae ora hae sampean. Ini hae nok njaba iku ana sing kena terik matahari gara-gara antri kepengin mlebu. Gara-gara sampean sing gak kelem metu, akhire wong-wong iku gak mlebu dosa. Nah, makanya terus kita keluar, ya kita keluar. Itu tadi kita sholat lagi di situ jangan kita keluar. Sudah haknya orang lain, begitu. Nah, termasuk nggak perlu kita kemudian mau ke Raudhah 2 kali, mau ke Raudhah 3 kali, 4 kali. Saya bisa beli kok, saya bisa beli tasrih. Sampai 4 kali, 5 kali, itu haknya orang lain. Ya, haknya orang lain. Apalagi di tempat ibadah umroh di Mekah. Jangan sampai ngakal-ngakali seperti itulah, nggak bagus. Ya, kita kepingin doa tetapi menyakiti orang lain. Termasuk tadi sholat itu. Masih ada 10 menit ya? Atau iya. Paham ibu-ibu? Nah, akhirnya sholat 2 rakaat. Ini diiling-iling. 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sholatnya pendek. Sholatnya pendek itu membaca rakaat pertama apa? Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Ini selesailah rukun umroh yang kedua. Sudah selesai rukunnya. Baru yang kedua. Nek maring ini kok aku wis katok, aku wis meneruso. Wis tok kene bae. Tawafe umrohe batal. Belum selesai, tapi rukunnya sudah 2. Yang jenengan kerjakan itu sudah 2. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, kenapa kok sholatnya pendek? Ayo, nggak panjang. Habis itu disunahkan doa. Doanya juga pendek. Kenapa? Karena tidak boleh mengganggu yang lain. Ya, di antara hikmahnya. Jenengan mau ngaleh, kuno bendol, obai mau ngaleh. Terus iki mendolimi yang lain, liyane ya ape sholat. Liyane ape sholat di situ. Nek sampean sing sepakat ndolok kabeh. Lah iki liyane iki gak oleh nggon ape pompon sholat ning ndi. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Termasuk gara-gara pengen nyium Hajar Aswad terus nyikut kancane, janganlah. Ya, itu sunnah, nggak perlu seperti itu, tidak perlu. Samanten niku ten pundi Ibu? Akhirnya kita akan melaksanakan rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Disunahkan kalau kita mengacu ke haji, orang-orang yang berangkat haji setelah tawaf ke sa'i itu disunahkan untuk minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Baca apa? Hadisnya lemah, tetapi di dalam hadis itu ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da. Tetapi hadisnya ini lemah. Dibacalah, ya. Yang jelas air zam-zam itu berkah. Berdoa ketika minum air zam-zam, minta ini, minta itu, berdoa. Kemudian setelah itu kita melakukan rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga, Ibu? Rukun yang ketiga adalah sa'i. Maka kita setelah dari zam-zam tadi, dari makom Ibrahim tadi, kita menuju ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nabda'u bima bada Allah. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, ketika di Marwah dibaca tetapi nggak perlu menyebut nabda'u bima bada Allah. Kita mulai sesuai dengan Allah memulai. Allah menyebut sofa dulu, baru Marwah, berarti kita mulainya dari sofa dulu. Nabda'u bima bada Allah. Kemudian di Bukit Sofa ini termasuk tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir, banyak berdoa. Zikirnya asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa sadaqa 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Setelah zikir itu baru berdoa kepada Allah. Berdoa minta apa saja. Habis itu membaca itu tadi asyhadu alla ilaha illallah, zikir itu tadi. Habis membaca zikir itu tadi berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu membaca zikir itu tadi 3 kali. Habis itu berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah kita enggak perlu gugup-gugup.
Jadi banyak berdoa kepada Allah. Bisa bisa disertai Ibu, ya. Atau mungkin tadi ya boleh membuka catatan, membuka pesan-pesan karena untuk ingat supaya doa di situ. Banyak berdoa kepada Allah. Kemudian sampai kita kemudian langsung lari ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Terus membaca sama tadi, terus banyak-banyak berdoa. Di tengah-tengah perjalanan Ibu, panjenengan akan mendapati lampu hijau, disunahkan untuk lari bagi laki-laki. Kenapa Ustadz nggak bagi perempuan nggak disunahkan lari? Karena perempuan kalau lari takut kelihatan auratnya. Loh, dulu kan Hajar perempuan juga lari. Kenapa kok sekarang perempuan nggak boleh lari? Kalau dulu Hajar itu sendirian. Kalau sekarang itu panjenengan rame-rame. Kalau jenengan Melayu, wah, ya, mengakibatkan fitnah. Banyak yang terfitnah. Akhirnya tidak disunahkan bagi perempuan. Yang laki-laki disunahkan. Kenapa di tempat hijau, lampu hijau itu disunahkan lari? Dulu itu landai begini, kan gunung tuh Bu, landai begini. Jadi kalau orang jalan itu pasti seperti lari, nggih, seperti lari. Nah, maka disunahkan untuk lari. Tapi sekarang enggak, lurus seperti biasa. Berapa kali Bu? Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali, Marwah ke Sofa dihitung 2 kali, terus sampai 7 kali berakhir di Marwah. Selesai rukun yang ketiga. Ini para ulama berpendapat ini adalah rukun, tiganya ada 3 rukun. Kalau seandainya setelah ini kok panjenengan batal, aku wis nggak mau tahallul misalnya, maka umrohnya tetap sah, tetapi panjenengan membayar denda. Aku wis kebelet, aku kepingin ketemu bujuku, wis mau tahallul misalnya. Nah, apa wis kangen mbek bojoku aku, akhirnya berhubungan, panjenengan umrohnya sah enggak? Kata para ulama tetap sah, rukunnya sudah. Tetapi panjenengan belum tahallul, wajibnya belum, ya. Karena para ulama mengatakan bahwasanya tahallul itu wajib bukan rukun. Maka wajibnya belum, umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam, memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari berturut-turut menurut kebanyakan para ulama. Setelah itu baik bagi laki-laki disunahkan gundul. Selesai ibadah umroh. Ini namanya manasik umroh. Kapan-kapan mudah-mudahan Majelis Taklim Riyadhul Jannah ya bisa praktek ya di lapangan mana pakai pakaian putih-putih, saya bimbing supaya kolo-kolo pengalaman, hitung-hitung olahraga. Hitung-hitung olahraga. Setuju tuh mboten? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan kita semuanya diberi rezeki Allah ke sana. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang sudah umroh, sudah haji, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.